tentang mengelola berkat, ya, tentang mengelola berkat, ya, tentang mengelola berkat. Ya. Kita akan baca bersama-sama, saudara, tentang dasar firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Saya minta WA-nya tadi ya, Ibu yang semangat untuk membaca ya. Kita bersama-sama untuk baca ya. Silakan, Bu. Kejadian 2 ayatnya yang 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Amin. Setelah Tuhan itu membuat segalanya, ya, selesai, maka sekarang waktunya Tuhan itu membuat taman di Eden, ya. Bayangkan ada taman sekarang. Lah, taman di Eden itu, saudara, Allah melengkapinya dengan pohon-pohon yang buahnya itu yang terbaik, yang manis, yang enak dimakan. Jadi ada taman, ada buah dari pohon-pohon pilihan yang terbaik, ya. Fokusnya sekarang semua di sana, ya. Sekarang kita coba, apa tujuan Tuhan membuat taman di Eden yang ada pohon-pohonnya, menghasilkan buah yang enak? Tujuannya apa? Ya, coba, Bu. Kejadian 2:15 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi setelah taman itu jadi, manusia yang diciptakan tadi, masih berapa manusianya ini? Satu, masih Adam saja. Itu ditaruh di taman Eden. Jadi Eden itu ada Adam, ada Allah, ada pohon-pohonan, ada buah-buahan yang nikmat. Ya, kita tahu di situ. Ya. Tugasnya untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan, saudara. Kata mengusahakan ini, kalau kita lihat di bahasa Ibraninya, bahasa aslinya ditulis dengan kata, bacanya le abedah. Le itu artinya preposisi, menunjukkan sesuatu untuk, ya, untuk. Sedangkan abedah, kata abad, itu berkembang menjadi bahasa Arab menjadi ibadah, ya. Itu berasal kata Ibraninya abad, artinya apa? Bekerja. Jadi kata le abedah dalam bahasa Ibrania, ya, saya kurung ini Bapak Ibu, yang saya kurung yang saya kurung itu untuk bekerja. Jadi manusia pertama ditaruh di Taman Eden itu untuk bekerja. Jadi semua orang, semua yang disebut dengan manusia diciptakan Tuhan untuk bekerja. Itu menjadi prinsip yang Tuhan berikan pada semua saudara saya. Tidak ada orang yang leyeh-leyeh, tidak ada orang yang diem tidak bekerja. Semuanya bekerja. Ya, itu tujuan yang pertama, Pak. Yang kedua, ada kata yang namanya memelihara, ya. Ada bacanya ulesamerah. Yang saya garis itu bahasa Ibraninya, dalam kitab bahasa Ibraninya. Lah kata u itu dan, kata le sama dengan la tadi itu untuk, sedangkan kata samerah itu akar katanya, asal katanya samar. Samar itu artinya menjaga, memelihara, mengawasi. Jadi manusia itu tugasnya adalah bekerja, menjaga, mengawasi, memelihara Taman Eden itu. Lah isinya Taman Eden, Bapak Ibu, isinya Taman Eden. Jadi
Sebelum masuk ke isi Taman Eden, jadi dari sini Bapak Ibu, apa sih kalau disimpulkan tugasnya apa kalau gitu? Bekerja, mengelola, memelihara. Ya, jadi tugas saudara saya itu pada waktu kita diciptakan Tuhan itu bukan untuk diem-diem, untuk lemah-lemah, untuk leleh-leleh, untuk berdoa terus di rumah menunggu berkat Tuhan, tidak. Tapi untuk bekerja, kemudian memelihara pekerjaan itu yang dipercayakan Tuhan. Ya, jadi intinya bahwa saudara dan saya itu sifatnya adalah pengelola, bukan pemilik, tapi pengelola. Ya. Yang punya pohon dan buah tadi siapa Bapak Ibu? Tuhan. Modalnya dari itu Tuhan. Adam punya apa? Gak punya apa-apa. Tapi dia disuruh mengelola yang ada di Eden itu, yaitu buah-buah yang terbaik. Ya. Apa yang dikelola di Eden? Otomatis kalau kita baca ayat 9 tadi, semua pohon yang Tuhan sudah tumbuhkan di Eden itu, semua pohon, ada pohon yang dimakan, dirasakan, semua lezat. Tetapi di tengah-tengah taman tadi ada dua pohon juga yang istimewa. Pohon apa itu? Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Ya, intinya. Nah, jenis-jenis pohon yang dikelola di Eden itu saudara, kalau sudah membaca dikit Alkitab, itu juga aneh saudara. Semua pohon di dalam Eden itu semuanya berbiji. Ya, ayo Bu, baca Bu. Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29 ya. Saya baca ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi semua pohon yang ada di Taman Eden itu saudara ada bijinya. Nah, sekarang kau coba Bapak Ibu bayangkan, kalau makanan Adam itu adalah semua pohon yang berbiji. Kalau kita terapkan sekarang, saudara dan saya itu Adamnya. Kalau saya dan saudara mencoba buah rambutan misalnya, kalau buah rambutan itu setelah dikupas, saudara makan semua dengan bijinya, kira-kira lebih enak mana kalau bijinya dibuang? Masa? Gak lebih gurih tau kalau ada bijinya ini? Kalau saudara ngambil buah kelengkeng misalnya, kan berbiji, ya kelengkeng. Buah kelengkeng itu kan bulat-bulat gede-gede saudara. Apalagi kelengkeng yang biji kecil itu, bijinya paling kecil. Wah, itu nikmat sekali. Kalau saudara kupas terus saudara makan, rasanya itu lebih nyaman mana kalau dimakan kriuk-kriuk dengan bijinya atau bijinya dikeluarkan dulu? Bijinya keluarkan. Gak enak kalau dimakan bareng ya Pak. Menguntul protol dia, kriuk-kriuk saudara ya. Lah itu kalau masih kelengkeng, kalau masih rambutan. Lah kalau duren Pak, lah tambah ente untuk nih saudara. Ya, ternyata ini adalah simbol Pak Bu ya. Jadi makanan pertama yang Tuhan taruh untuk manusia pertama itu semuanya berbiji. Ya. Nah, bagaimana Pak caranya Tuhan memberikan aturan pengelolaan itu? Jadi mengelola di Eden itu ada aturannya, ada prinsip yang Tuhan taruh di situ, ya. Ini prinsipnya, ya. Kalau kita melihat saudara, manajemen yang Tuhan berikan di situ, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Coba Bu, baca ya. Ini langsung nggak saya tetap baca langsung dari situ jelas. Oh, enggak kelihatan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Terus Kejadian 3 bawahnya. Kejadian 3 ayat 3. Kejadian 3 ayat 3.
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah tahu gambarannya ya, bahwa makanan manusia pertama kali itu adalah buahnya berbiji. Ya. Sekarang cara Tuhan memberikan aturan kepada manusia untuk mengelola berkat itu, mengelola seluruh isi taman itu, semuanya buah yang ada taman itu boleh dimakan. Tetapi ada dua pohon yang menghasilkan buah, tapi tempatnya di tengah-tengah itu jangan kamu makan. Mbok raba pun gak boleh, apalagi dimakan. Ya saudara, ini adalah metafora mengapa Tuhan memberikan pertama kali simbol bahwa makanan manusia itu semuanya berbiji. Itu paralel bahwa di tengah taman itu ada dua pohon yang nggak boleh dimakan. Itu sama, kalau buah itu dimakan, aturannya maka manusia itu akan mati. Sama pada waktu saat saudara dan saya makan buah, tetapi dengan bijinya, buah yang harusnya lezat dan nikmat, akhirnya membuat saudara tidak mengalami kenikmatan dan kesegaran buah itu karena ada unsur biji di tengah-tengah itu yang bikin pahit. Mungkin juga bikin saudara rasanya kok gak seger ya, kok jadi perutku kok jadi mules, karena ada biji di tengah-tengah tadi katut dimakan. Jadi dasar yang Tuhan berikan, semua makanan di taman itu boleh dimakan kecuali dua buah yang dihasilkan oleh pohon di tengah-tengah taman itu jangan makan. Kalau dimakan akibatnya hukumnya mati. Nah, kita lihat manusia pertama itu Bapak Ibu, apakah Adam taat? Ternyata setelah Adam di Taman Eden itu saudara, Allah merasa kok Adam itu memelihara taman itu kok kualan. Maka dia menciptakan yang sepadan dengannya. Pertama kali yang sepadan dengannya itu apa Bapak Ibu? Belum Hawa loh. Apa itu? Ada hewan atau binatang lebih dulu. Ya, tapi Tuhan lihat lagi kok nggak sepadan ya. Kok Adam nggak begitu gembira gitu loh. Maka dia ciptakan lagi yang namanya Hawa atau perempuan itu ya. Sehingga di Eden itu ada binatang-binatang atau hewan, ada Adam, ada Hawa ya di Eden itu. Nah, kalau kita lihat dari hukumnya tadi Bapak Ibu, karena si Hawa perempuan itu melihat kok pohon yang di tengah-tengah itu lebih hebat, lebih lezat, lebih manis ya, makanya dia rasanya ingin, tetapi karena ada hukum tadi dia tidak berani mengambil. Lah, saat ada keraguan-raguan Hawa, maka datanglah si penipu itu. Akhirnya kalau kita saudara lihat, Hawa di situ akhirnya mengambil juga, memakan juga buah yang dihasilkan oleh pohon yang di tengah taman itu. Akhirnya hukum yang harus diterima akibat ketidaktaatan manusia itu, maka mereka harus hukumnya mati, itu saudara ya. Lah, tetapi Tuhan itu tidak sejahat itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat tindakan Allah ya, next ini, Tuhan itu tidak sejahat yang saudara bayangkan. Pada waktu Adam dan Hawa itu sudah jatuh tidak taat dengan hukum yang mengatur makanan itu tadi, Tuhan itu masih memberikan cara bagaimana supaya Adam dan Hawa ini bisa ditebus, bisa diselamatkan, bisa tidak mengalami kematian kekal. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dengan dia kekal. Tetapi karena manusia itu melanggar hukum, melanggar prinsip dasar mengelola Taman Eden,
Akibatnya manusia itu jatuh di dalam dosa ketidaktaatan, hukumnya adalah kematian. Akibat kematian itu, saudara dan saya harus percaya Yesus sampai sekarang itu. Konsepnya ya kisah pertama ya gara-gara ini Bapak Ibu. Coba kalau Adam dan Hawa pada itu taat, saudara nggak ada di sini, gereja ini nggak ada. Karena Adam dan Hawa tidak diciptakan untuk mati. Adam dan Hawa diciptakan manusia pertama kali itu hidup bersama-sama Tuhan, kekal selama-lamanya. Tetapi karena ketidaktaatan mengelola harta, mengelola seluruh berkat di Eden tadi, manusia itu jadi jatuh. Pak, kok diusir Pak? Berarti Tuhan jahat? Enggak. Kalau enggak diusir Bapak Ibu, Adam dan Hawa enggak bisa ditebus lagi. Enggak ada cara lagi. Kalau saudara baca, apa tindakan Allah di sini? Itu ada kata saudara, waisa lehemu, salak, untuk mengirimkan, melepaskan, mengulurkan tangan. Artinya Tuhan masih ada tindakan harus dikeluarkan Adam dari Eden. Sebab kalau nggak dikeluarkan, saudara, ada buah satu lagi yang belum dimakan, namanya buah kalau dia bisa makan itu Bapak Ibu, nggak ada cara lagi Tuhan untuk menyelamatkan Adam dan Hawa. Maka saat dia mengambil keputusan, Eden langsung dijaga oleh kerub-kerub api yang menyala-nyala sehingga Adam dan Hawa tidak bisa masuk. Nah, Bapak Ibu, Eden itu seringkali dilambangkan dengan surga di bumi. Kalau Eden itu dilambangkan dengan surga di bumi, maka selama Adam dan Hawa, manusia tadi hidup di Eden, mereka mengalami berkat yang namanya berkat surga, berkat Eden. Semua yang dinikmati, semua yang dimakan sebelum dia jatuh ke dalam dosa adalah berkat Eden. Eden itu adalah nama yang sejajar dengan surga. Berarti kalau gitu Pak, Adam itu dan Hawa di Eden itu menikmati segala berkat surga. Lah pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam ketidaktaatan mengelola berkat tadi, dia harus keluar dari Eden. Berarti dia kehilangan apa Bapak Ibu? Kehilangan berkat apa? Kehilangan berkat surga. Paham ya? Jelas ya? Karena Adam dan Hawa gagal mengelola keuangan tadi, mengelola berkat tadi, dia harus keluar dari Eden. Eden dibatasi, dijaga dengan kerub-kerub, dengan api-api, dengan malaikat, supaya mereka nggak masuk lagi. Sekarang dia hidup di luar Eden. Artinya Adam dan Hawa, manusia itu kehilangan berkat surga. Berkat surga itu berkat yang membuat orang itu tidak tua, tidak sakit, membuat orang itu sehat jasmani rohaninya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Adam dan Hawa tidak pernah flu loh pada waktu di Eden, tidak pernah batuk. Padahal kalau sudah lihat, omain di mana? Gedungnya apa rumahnya ditutup ini? Enggak tahu. Itu metafora Bapak Ibu. Artinya Eden itu gambaran tentang hidup yang damai, yang sejahtera, lek tidur di bawah pohon, silir-silir kayak ada AC-nya, tapi bisa menikmati pemandangan, bisa melihat ada burung-burung, bisa melihat ada buah-buah. Betapa nikmatnya kalau sudah bisa tidur, menikmati semua kenikmatan itu, sehingga segera tiba-tiba bangun pagi, rasanya tidur itu pules gitu. Itu Eden itu gambaran simbol tentang kehidupan yang sempurna. Ya, tetapi karena manusia tadi jatuh ke dalam dosa, satu orang Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya yang masih disebut manusia berdosa. Nah, kita dalam konteks otoritas yang sekarang ya. Adam ini melanggar tentang otoritas yang Tuhan berikan untuk mengelola taman di Eden. Karena dia melanggar, sekarang dia dikeluarkan dari Eden bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena Tuhan sayang
sama Adam dan Hawa, supaya Tuhan memberikan kesempatan Adam dan Hawa untuk mengalami proses dan kembali kepada Eden lagi. Dan proses itu terus berjalan, saudara, sampai sekarang saudara dan saya. Tapi tidak tak bahas di situ ya. Kita ngambil yang otoritas yang Tuhan berikan untuk mengelola berkatnya. Nah, karena dosa maka Adam dan Hawa itu, Bapak Ibu, tidak menikmati lagi berkat Eden. Jadi manusia itu kehilangan berkat surga. Nggak punya berkat surga. Itu konteksnya, dasar prinsip yang harus saudara pegang. Manusia itu sudah nggak punya berkat surga. Nah, kalau begitu ada berapa berkat, Pak? Ya, ada berapa berkat ya? Kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan 28 ayat 5, ayat 8, ayat 12, ternyata Allah dengan Abraham itu ada perjanjian. Kita menemukan ada 3 macam berkat di situ. Yang pertama Ulangan 28 ayat 5 disebut dengan berkat bakul, ya. Berkat bakul, Bapak Ibu, berkat bakul itu berkat yang cukup dimakan dalam 1 hari. Itu berkat bakul. Nanti baca sendiri aja biar nggak lama kali panjang lagi. Ya, berkat bakul ada berkat yang dimakan cukup 1 hari. Mungkin saudara bekerja harian, cukup dimakan 1 hari, itu berkat bakul. Yang kedua, ada namanya berkat lumbung. Berkat lumbung itu, Bapak Ibu, itu berkat yang nggak habis dimakan 1 hari, jadi bisa ditabung untuk besok. Lah, berkat bakul dan berkat lumbung ini sifatnya umum, bisa diterima oleh semua orang. Orang yang taat sama Tuhan, nggak taat sama Tuhan, mereka dapat 2 berkat ini. Ya, contohnya apa, Pak? Matahari. Lek panasnya matahari itu tidak bisa dinikmati oleh orang Kristen, tapi semua orang, baik itu percaya Yesus maupun tidak percaya Yesus, dia menikmati matahari yang sama. Hujan sama, itu namanya berkat secara umum, tidak bisa dinikmati seorang, misalnya yang percaya Yesus, waktunya ini mau punya hajat, nggak tahu, udah enggak pinggir nih, seluruh yang punya hajat di kota-kota sana hujannya disinggir nih. Enggak begitu. Kalau waktunya hujan, ya hujan semuanya. Baik percaya Yesus, enggak percaya Yesus, dia terima hujan yang sama. Ya, itu sifatnya umum. Artinya apa, Pak? Siapapun yang enggak percaya Tuhan, kalau dia kerja keras, mesti dapat 2 berkat ini. Berkat bakul dan berkat lumbung. Dimakan sehari cukup, masih bisa ditabung lagi, bahkan tabungannya lebih banyak. Ya. Nah, dikenalkan lagi yang namanya berkat yang hilang tadi di Eden. Namanya berkat hilang di Eden tadi, Ulangan 28 ayat 12. Dikatakan ada yang namanya berkat surga, Bapak Ibu. Ulangan 28 12 begini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit. Kata langit yang saya garis itu, Bapak Ibu, langit. Kata langit itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya bukan langit, tetapi samayim. Asal kata dari hasamayim. Hasamayim itu akar katanya samayim, artinya surga. Berkat surga yang Eden hilang tadi itu diterjemahkan di dalam bahasa aslinya itu hasamayim. Akar kata dari samayim. Makanya di dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version, dia bukan diterjemahkan dengan sky, tapi apa? Heaven. Ya. Jadi berkat surga. Nah, siapa yang dapat mengakses berkat surga ini? Semua keturunan Abraham. Karena ini perjanjian Allah dengan Abraham. Yang bukan keturunan Abraham, Pak, ya nggak bisa. Syaratnya mereka harus keturunan Abraham. Gitu. Bagaimana dengan keturunan Abraham yang lain? Ada ayatnya ya, Bu, baca ya. Ayatnya itu Kejadian 17 ayat 20 sampai 21. Kejadian 17 ayat 20 sampai 21 ya. Yuk. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga.
Abraham punya anak, tahu toh, dua, Ishak dan Ismail, ya toh. Tapi perjanjian Tuhan itu berlaku sama siapa? Ishak. Ya, itu saudara pegang. Jadi setiap keturunan Abraham dari garis Ishak bisa mengakses lagi berkat Eden tadi yang hilang tadi menjadi berkat yang ketiga. Hebatnya apa Bapak Ibu? Berkat Eden ini atau berkat surga ini adalah segala berkat yang bisa menampung segala yang saudara dan saya butuhkan. Saudara mempunyai berkat yang namanya berkat lumbung dan berkat bahgol tadi, itu terbatas. Berkat surga itu bisa mengcover seluruh kebutuhan saudara. Ya. Nah, siapa Pak keturunan Abraham? Lanu ini aku ini keturunannya sopo. Bapaknya aku, bapak ibuku ya nggak tahu Pak, awangku campuran no. Mbok Jawa, bapak ulo Sowo, anak ulo Weling. Kan nggak tahu dari mana garis saya. Saudara nggak usah bingung. Ini ayatnya ya, coba lihat. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji yang mana? Janji berkat surga tadi loh, Eden yang hilang tadi loh, saudara terima lagi. Galatia 3:9. Karena sekarang kita sudah menjadi milik Kristus, kita benar-benar keturunan Abraham dan segala janji Allah kepadanya menjadi. Sekarang saudara nggak usah bingung, aku ini keturunannya sopo, nggak usah bingung. Yang penting saudara harus hidup di dalam Kristus. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Dari sini Bapak Ibu, saya tidak perpanjang dulu. Bapak Ibu paham? Yang paham katakan amin. Amin. Kalau belum paham tak ulang lagi. Ya, intinya dasar mengelola keuangan tadi itu ada dua. Semua berkat yang saudara terima hari ini habis noise, nggak apa-apa, pakai. Tapi Tuhan minta dua di dalamnya itu. Tuhan, biji ini aja mbok makan. Bijinya jangan dimakan. Berkat yang sudah terima hari ini, makan enggak apa-apa, ambilin semua, habiskan. Tetapi bijinya di tengah-tengah berkat itu ada dua pohon miliknya Tuhan. Yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Itu jangan bawa makan. Kalau saudara makan, hukumnya pasti mati. Tapi Adam dan Hawa tidak mati Pak. Ya tadi Adam dan Hawa tidak mati karena kasih Tuhan. Tuhan memberi kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Sekarang saudara lihat, setiap orang yang sudah di dalam Kristus, setiap orang yang sudah di dalam Kristus, maka Tuhan menyediakan segala berkat yang disebut berkat surga tadi. Ya, amin. Ini ayatnya. Saya baca ya, pelan-pelan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah ini sudah atau belum? Berarti sudah ada ya. Ini disebut berkat surga Eden tadi loh. Jadi orang yang di dalam Kristus itu telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Saudara kalau hidup di dalam Kristus, berkat yang hilang tadi, yang Adam dan Hawa hilang tadi, yang sudah menjadi perjanjian antara Allah dengan Abraham, semua yang di dalam Kristus Dia telah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Ya, ingat Bapak Ibu, ini ada kata-kata yang disebut dengan segala berkat, segala kebutuhan saudara. Saudara butuh apa? Pak, jantungku rada gangguan. Loh, ini ada di situ, saudara disediakan kok. Saudara sudah sediakan. Pak, paru-paruku iki biyen kakek ngerokok loh Pak. Saya ki lambean siji loro, gak balik telu Pak gitu. Ada penyembuhannya. Paru-paru baru ada di situ. Tensi Pak naik turun, terus lek naik gak belum turun Pak. Naik. Kok agak sembako loh Pak. Naik. Gak mudun-mudun. Iku tensiku ngono Pak. Loh. Normal tensi ada di sini loh. Segala berkat.
Ingat Bapak Ibu, bentuknya masih kelihatan nggak? Tempatnya di mana? Surga. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tetapi kalau saudara di dalam Tuhan sungguh-sungguh percaya dan yakin, ini sudah disediakan, tinggal saudara ngambil. Nah, yang penting itu bukan Pak, caranya jukuk mang loh. Caranya mengambil. Yang penting caranya mengakses itu yo opo. Caranya jukuk berkat yang disediakan tadi loh. Berkat Eden pertama kali yang miliknya Adam dan Hawa itu hilang, terus Tuhan berikan perjanjian melalui Abraham, muncul lagi. Sekarang yang ada di dalam Kristus ketok nyata, segalanya yang di Eden tadi ditutuni saudara dan saya. Sekarang yang penting caranya cukup Pak. Lek diiming-iming tok, aku yo bingung Pak. Ingat ya, setiap orang yang percaya di dalam Yesus sudah disediakan segala kebutuhan saudara. Tapi ingat sifatnya masih rohani, tinggalnya masih di surga. Nah sekarang kita mengaksesnya. Cara mengakses berkat surga ini gimana? Kalau kita membaca seluruh kitab Bapak Ibu tentang Hasamayim, itu ditemukan ada di Malaki 3. Sebenarnya kita Malaki ini saudara dikhususkan untuk bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dikuduskan, bangsa yang menjadi imamat yang rajani, bangsa yang dipisahkan dari bangsa lain untuk menjadi misi Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa, ya tahu? Tapi dia telah gagal Bapak Ibu. Lah Hasamayim atau berkat surga ini kita nemui di Malaki 3:10 Bapak Ibu. Wah ini perpuluhan Pak, ini kan gak berlaku. Kita bahas yang gak berlaku dulu ya, supaya saudara tahu. Nah, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap surga, tingkap-tingkap Hasamayim, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini artinya surga terbuka. Tuhan di dalam Malaki ini saudara telah membuka lagi yang namanya akses berkat surga yang pernah hilang. Namanya pernah dialami oleh Adam dan Hawa Bapak Ibu. Sehingga dasar mengaksesnya kalau kita lihat di Malaki ini Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 ini berbicara tentang surga terbuka ya. Caranya apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan kita suruh nguji Tuhan. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap surga? Ini artinya Malaki mengajarkan tentang hidup dalam surga terbuka. Ya, coba kita lihat dasarnya mengaksesnya. Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 9 tadi Bapak Ibu, di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Ya. Kalau kita Malaki 3:8 disebut dengan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kalau kita lihat di terjemahan lain ada tithes and offering. Kalau kita gabungkan dengan Alkitab bahasa aslinya ada kata hamaser. Akar kata dari maser artinya persepuluh, dan ada wahed teh rumah berdasarkan kata dari tareumah artinya persembahan. Jadi di dalam Malaki itu Bapak Ibu ada dua hal seperti yang ada di Eden itu ya, tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus maaser. Nah kita lihat sejarahnya dulu supaya saudara tahu. Pada waktu Israel itu taat, kalau saudara baca semuanya kitab-kitab mulai Kejadian sampai Malaki Bapak Ibu, kita lihat kisah bangsa Israel itu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun ya. Pada akhirnya bangsa ini diserakkan oleh Tuhan. Ada yang namanya kerajaan Babel itu datang menggempur seluruh kekuatan Yehuda, sehingga Israel yang berada di wilayah Yehuda
habis dibawa ke Babel, ya. Tapi setelah ada seorang anak Tuhan, seorang Yehuda, seorang dari Yerusalem yang berdoa berpuasa sama Tuhan, maka dia diberikan favor oleh Tuhan untuk membangun kembali Yerusalem, ya. Masih ingat itu nabi siapa itu, saudara? Masih ingat? Pada waktu dia sudah membangun itu, saudara, ditata lagi, ya, ditata lagi. Israel mulai jaya lagi, saudara. Ya, Israel jaya lagi, bangun bait Allah lebih besar lagi, ekonomi dipulihkan lagi. Tetapi dalam perkembangan itu, Bapak Ibu, orang-orang Israeli tidak lagi beribadah dengan sungguh-sungguh. Dia sibuk membangun rumahnya sendiri-sendiri. Sehingga pada itu sempat yang namanya persembahan persepuluhan itu tidak berjalan lagi di bait Allah. Nah, karena tidak berjalan lagi, maka Tuhan itu menyuruh Maleaki mengingatkan kembali kepada Israel, mengapa kamu mengalami kekurangan sekarang? Mengapa kamu mengalami kekeringan? Tanah-tanah yang kamu tanami tidak tumbuh lagi, karena kamu kena kutuk, kata Maleaki kepada para imam itu. Ya, ini adalah konteks sejarah yang terjadi zaman itu. Ya, jadi seorang hamba Tuhan dari Yerusalem yang dipakai Tuhan untuk memulihkan Israel itu, yang menata kembali peribadatannya setelah dia diporak-porandakan oleh bangsa Babel, yang bernama adalah Nehemia. Nehemia itu telah menata kembali tata cara ibadahnya, harus seperti ini, harus seperti ini. Orang Israel tetap berjalan bersama-sama, Bapak Ibu, membangun bait Allah, membangun rumahnya yang hancur tadi, membangun perekonomian, dia berjalan baik. Tetapi karena semakin diberkati Tuhan, dipulihkan lagi, ya, dia lupa tata cara ibadahnya. Dia hanya sekedar datang, hanya membawa hewan-hewan yang harusnya hewan-hewan dipersembahkan itu hewan yang tidak bercacat, tapi dia sekedar saja. Makanya Tuhan membuat bangsa itu mengalami kekeringan lagi, ya. Nah, ini konteksnya, sehingga muncullah yang disebut dengan kitab Maleaki itu. Maleaki mengingatkan kembali agar Israel taat supaya mereka menjadi bangsa yang diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa lain, ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Maleaki 38, Bapak Ibu, itu ada kata yang namanya tadi hamaser, tithes atau persepuluhan, dan kata offering atau persembahan, ya. Apakah persepuluhan ini, Bapak Ibu, yang diatur oleh Maleaki ini ada bagian dari hukum Taurat? Tapi kalau kita lihat, Abraham itu memberikan teladan untuk memberikan persepuluhan. Kalau kita lihat Ibrani 7 ayat 23, ya, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, bukan sebagian, semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersila, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama seperti anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi pada waktu Abraham ini diberkati, menyelamatkan Lut itu diberkati, berkahnya melimpah banyak, dia memberikan persembahan 1/10 kepada Imam Melkisedek. Siapa Melkisedek? Siapa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Melkisedek ini adalah Yesus Kristus, saudara. Ini namanya Tuhan berteofani, Tuhan menemui umatnya. Dan Melkisedek ini nanti akan muncul lagi menjadi Yesus Kristus. Dan Yesus sudah, atau Sang Firman itu sudah berteofani, saudara. Pada waktu Tuhan ingin berbicara pada Musa, dia datang sebagai apa? Api. Pada waktu ingin bertemu dengan murid-muridnya di Yerusalem, dia datang sebagai apa? Api dan angin. Jadi dia berteofani karena Allah itu roh, Bapak Ibu. Nah, ini dia datang melalui sebagai Imam Melkisedek. Jadi Abraham itu menjadi patron bahwa dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi yang hadir di situ imam, karena dia harus berhadapan dengan manusia, yaitu Melkisedek, ya. Nah,
Tadi dijelaskan tentang persepuluhan. Sebenarnya apa sih tujuan persepuluhan itu, Pak? Tujuannya Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk melakukan persepuluhan. Tadi tujuannya apa? Yang pertama ini, supaya ada makanan jasmani dan rohani di dalam gereja. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap surga dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini artinya hidup dalam surga terbuka. Saudara membawa persembahan persepuluhan supaya ada makanan di rumahku, di rumah Tuhan, di gereja. Kalau saudara mau praktek persepuluhan, saudara bawa persepuluhan ke gereja ini, supaya gereja ini ada makanan jasmani dan roh. Saudara datang membawa makanan jasmani agar Bapak Ibu Gembala saudara bisa fokus mendapatkan rema dari Tuhan, memberikan makanan rohani pada saudara. Ini maksudnya persepuluhan. Yang kedua, supaya jemaat hidup dengan surga terbuka. Lupa, apa ada surga yang tertutup? Ada, Bapak Ibu, lihat nih. 2 Tawarikh 7:13 ya. Coba Ibu baca aja, jangan saya yang baca. 2 Tawarikh 7:13 yang keras ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah, yang namanya hidup dengan surga tertutup seperti ini firman-Nya. Bila mana aku ini siapa? Tuhan. Tuhan bisa menutup langit loh. Langit itu bagian besi dan bumi bagian baja. Iso tumbuh nggak? Tumbuhan? Nggak bisa. Ya, hidup di dalam surga tertutup. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini surga tutup. Tapi kalau sudah terbuka, Matius 3:10 tadi itu surga terbuka. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku. Nah, ini firman Tuhan, surga terbuka. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Kalau di sini, bila mana aku menutup langit. Kalau Matius 3:10 membuka langit, membuka surga. Kalau hidup di dalam surga tertutup, Tuhan menutup surga. Berkat yang ketiga tadi loh, tidak pernah dialami. Ya. Sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kalau kita baca dalam Ulangan 3:10 tadi saudara, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini kan berlawan arah. Tadi Tuhan berkat, kalau kita hidup dalam surga terbuka, maka ada hujan yang bisa menumbuhkan seluruh tanaman kita. Ya, surganya terbuka, tapi tertutup. Surga tertutup itu orang berusaha selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal, karena hidup dalam surga tertutup. Ya, nah tujuan yang ketiga Pak, terjaga aset yang Tuhan percayakan kepada kita. Matius 3:11, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya. Ada dimakan nggak dari kalimat firman ini? Coba perhatikan ya. Supaya jangan dihabisinya. Ada dimakan nggak? Ada. Jadi saudara sudah memberikan persepuluhan tapi masih sakit, itu wajar, karena masih ada dimakan. Ingat, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya. Yang dihadik Tuhan ini belalang pelahap. Ada piro walangi, saudara. Kalau saudara kita baca kitab Yoel 1:4, nggak saya baca ya, kan ini panjang. Yoel 1:4 ada 4 belalang yang Tuhan tulis di Alkitab. Ya, pertama, belalang pengerit, bahasa aslinya gasam. Dia sukanya makan daun-daun.
Yang kedua ada belalang pindahan. Dia sukanya makan buah. Yang ketiga ada belalang pelongpap, sukanya makan batang. Yang dihadik Tuhan, yang keempat belalang pelahap, yang sukanya makan akar pohon. Saudara punya pohon mangga, saat daunnya dimakan oleh belalang, saudara masih bisa ngambil buahnya nggak? Bisa toh? Saat surat pohon itu makin gembel sekali, tapi buahnya dimakan codot, masih hidup nggak tubuhnya? Pohonnya masih. Ada belalang juga yang sukanya makan pohon-pohon, pohonnya dimakan sampai gerimpis gitu, tapi masih hidup nggak pohon itu? Masih. Tapi kalau dimakan akarnya, walaupun buahnya lebat, daunnya lebat, kalau sudah akarnya dimakan, hidup nggak pohon itu? Mati. Tuhan mengadiknya yang ini, belalang pelahap. Artinya apa, Pak? Apa yang menjadi pekerjaan saudara yang namanya kerugian masih ada, tetapi tidak bisa membuat saudara dan saya bangkrut, tutup toko, gulung tikar. Kenapa? Karena belalang pelahapnya ini sudah dihadik. Saudara tidak akan mengalami itu, tidak akan mengalami kerugian. Saudara mungkin diizinkan Tuhan sakit, tetapi tidak sampai pada kematian. Kenapa? Karena di dalam sakit itu Tuhan akan menyatakan mujizatnya, sehingga saudara bisa bersaksi bahwa Dialah Allah penyembuh. Yang kedua, apa sih Pak tujuan persembahan tadi, offering tadi? Supaya terjadi perlipat gandaan. 2 Korintus 9:10 ya, saya baca. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Siapa sih ia itu? Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Siapa penabur? Setiap orang percaya kalau mau menabur, Tuhan sediakan benih. Tapi setiap orang percaya yang nggak mau menabur, dia tidak disediakan benih. Jadi benih itu selalu dibawa oleh orang yang suka menabur. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Tadi kan Tuhan memberikan pohon di Taman Eden itu kan berbiji. Yang dimakan itu buahnya apa bijinya? Dagingnya atau bijinya? Dagingnya, rotinya ya. Di 2 Korintus ini saudara, ada istilah yang namanya biji dan roti. Roti itu dagingnya tadi loh. Dagingnya, rotinya untuk dagingnya, rotinya untuk lah benihnya, bijinya diapakan? Ditabur. Biji yang ditabur itu saudara merasa ikut saudara apa saudara lepas? Dilepas gitu, biji ya. Yang kedua, supaya saudara mendapatkan kelimpahan. Tadi saya ulang lagi, kalau Bapak Ibu menanam 1 biji jagung, maka menuainya berapa biji? Banyak. Bisa 350 biji jagung, bisa lebih Bapak Ibu. Itu kalau 1 biji. Kalau saudara tanam 2, bisa lipat lagi. Makanya memberikan persembahan itu melipat gandakan apa yang saudara punya. Jangan tanya dulu nanti. Yang kedua, supaya saudara diberi kelimpahan. Amsal 11 ayat 24-25. Ayo Bu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Nah, ini prinsipnya berbeda dengan saat kita sekolah, saudara. Hemat pangkal kaya. Tapi pada waktu kita di dalam Yesus, prinsipnya berubah. Ada yang menyebar harta, hemat gak ini? Boros.
tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, malah ini kan prinsipnya nggak sama Bapak Ibu. Padahal hemat pangkal. Lah ini loh, kita loh suka memberi, malah tidak kekurangan. Ya, 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum 1 gelas, rafah 1 gelas, rafah 1 gelas, ia sendiri akan diberi minum yara, bahasa aslinya segede lautan. Ya, ini bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Siapa memberi minum rafah 1 gelas, rafah itu secangkir, diikuti tulisannya seukuran segelas, supaya saudara mudah memahaminya. Ia sendiri akan diberi minum, namanya bukan rafah lagi yang di bahasa aslinya, tapi bahasanya yara. Yara itu artinya jadi gini, hujan deras tetapi tidak bisa berhenti. Saudara membawa ember, tapi ini tidak bisa berhenti hujannya. Hujannya terus deras, tapi tidak berhenti. Embermu sampai jadi melimpah-melimpah ke sana. Jadi pada waktu saudara memberi berkat 1 gelas saja, Tuhan berjanji akan memberkati engkau sedalam lautan. Jadi, jangan tanya dulu. Yang ketiga, nah ini ayatnya tak bawa saudara. Nanti lihat sendiri, kan suka muda-muda itu kan suka buktikan toh. Di Google itu ada namanya interlinear. Interlinear bahasa Ibrani, cari. Ya Mbak Tuhan pasti tahu. Cari di interlinear bahasa Ibrani. Nanti akan saudara ketemu ini. Ya, ada kata yoreh, umarweh, bahasa Ibrani lucu-lucu saudara. Umarweh rafah, artinya minum sepuasnya 1 gelas. Yoreh, yarah, air mengalir deras sekali. Ya, jangan tanya dulu. 3. Persembahan yang ketiga adalah tujuannya apa? Berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17. Bu. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati itu berbuat baik bukan pada orang yang sudah beri, tapi berbuat baik pada diri sendiri. Tapi orang kikir, ini bahasa Indonesianya kan lebih halus ya. Tetapi orang yang kejam, orang yang kikir menyiksa badannya sendiri. Saudara, orang yang murah hati suka memberi, berbuat baik sendiri. Kenapa sih Pak? Matius 5:7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh. Gak yakin ya Bu, wacon Bu. Matius 5:7 Bu. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Loh, sama ya pertanyaannya. Orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Bahasa aslinya, bahasa Yunaninya makarios, artinya diberkati. Kalau saudara murah hati, itu berbaik pada saudara sendiri. Kenapa? Karena saudara akan selalu diberkati. Nah kalau kikir Pak, selalu diberkati enggak? Oh, jawab saudara loh. Jelas ya? Orang yang murah hati selalu berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kikir menyiksa badannya sendiri. Jangan tanya dulu ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya hidupnya selalu diberkati. Gitu loh. Ya. Nah, kita lihat dulu pesannya Tuhan. Sebelum kita ringkas nanti pesannya Tuhan, ya. Tuhan Yesus berpesan dalam hal murah hati. Lukas 6:8. Pelan-pelan ya. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan. Kalau saudara nggak memberi,
Tuhan beri nggak? Tuhan tetap memberi saudara, tapi cuma 2 berkat tadi. Berkat bakul dan berkat surga tidak akan punya, gitu. Ya, karena berkat surga itu bentuknya rohani. Berilah, maka kamu akan beri suatu takaran yang baik. Loh, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang dipakai Tuhan adalah ada nominalnya enggak? Kalau ukuran ada. Berapa nominal yang akan sudah berikan untuk Tuhan? Berapa kalau saudara sekarang ini punya duit 10 juta 1 bulan, Tuhan bilang segini, Tuhan Yesus loh yang ngomong ya, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam tabunganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada saudara. Dikatakan sini ada ukuran, berarti ada angkanya nggak situ? Ada nominalnya nggak? Saudara bingung nanti nominalnya piro ya? Aku punya berkas 10 juta, nominalnya piro? Padahal perpuluhan itu juga berlaku loh. Banyak di YouTube itu tak delok itu doktor, insinyur, MTH, ada lagi apologet terkenal, SMA langsung sekolah STT, lulus S1, ngomong perpuluhan nggak berlaku kok. Nggak berlaku perpuluhan. Dia pakai ayat lagi, kehadiran Yesus Kristus di kayu salib membatalkan seluruh hukum Taurat. Bani perpuluhan nggak ada Pak, nggak berlaku. Lihat ini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pak, Bu, kalau ukuran yang kita pakai berarti ada nominalnya tuh. Berapa nominalnya? Saudara jadi bingung lagi. Kenapa? Karena ada seorang hamba Tuhan, seorang apologet mengkaburkan lagi. Tuhan sudah memberikan ukuran pada bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa pilihan, umat Allah, imamat yang rajani. Dia diberikan patokan ukuran oleh Tuhan, yaitu berapa? 1/10. Lah saudara saya ini statusnya sekarang apa? Orang Kristen itu statusnya apa toh? Kalau saudara baca dalam 1 Petrus 2:9, status saudara itu adalah bangsa imamat yang rajani. Saudara sama Israel sama. Israel itu gagal menjalankan misi Tuhan, sekarang pakai saudara saya gitu loh. Jadi kalau sekarang saudara dibelokkan lagi oleh ajaran-ajaran baru yang menyatakan perpuluhan nggak berlaku, saudara sedang dibimbangkan lagi. Kenapa? Israel sudah gagal kok menjalankan perpuluhan itu. Sekarang saya tanya pada saudara, sebelum saudara tanya, manusia pertama kali jatuh dalam dosa apakah karena seks? Apa karena perzinahan? Karena apa? Karena dia gagal mengelola uang. Ya, catat Bapak Ibu ya. Adam dan Hawa itu gagal mengelola berkat di Eden, sehingga dia harus dikeluarkan dari Eden. Sehingga berkat kegagalan Adam dan Hawa itu harus saudara tanggung, harus saudara saya tanggung gitu loh. Ya. Makanya Tuhan memakai bangsa Israel itu sebagai peringatan supaya saudara saya itu melihat, oh iya Israel biar itu dikasih hukum sama Tuhan tentang persembahan. Saudara, Alkitab ini mengajarkan tentang hukum ekonomi, hukum keluarga, hukum sosial, hukum dengan Tuhan. Ada semua di Alkitab. Lah, hukum ekonomi itu sudah diatur oleh Tuhan, konsep pertama kalinya Bapak Ibu. Tetapi manusia pertama itu gagal loh. Sekarang Tuhan memilih saudara sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bagaimana saudara akan memberitakan perbuatan Allah yang besar? Saudara tidak mengalami kok. Ini konteksnya ekonomi ya. Nah, syarat memberikan persembahan Bapak Ibu bukan jumlah saudara banyak Bapak Ibu. Ya, lihat nih, camkanlah
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ukuran tadi itu menentukan saudara dapat banyak atau dapat sedikit. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan suka, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, saya buat saudara bingung dulu. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu. Kalau manusia pertama Adam dan Hawa jatuh gagal di dalam mengelola berkat di Eden, Bapak Ibu, makanya di dalam Alkitab ditulis, kalau nggak salah di 1 Korintus ya, pasal 10, Israel sebagai peringatan judulnya. Agar saudara tahu bahwa bangsa Israel yang gagal itu, saudara tidak nyontohnya, tapi saudara nyontoh yang terbaik gitu. Ya. Ingat ya, semua yang saudara miliki tadi, di tengah-tengahnya itu ada yang bukan milik saudara, ya disebut dengan biji. Itu miliknya Tuhan. Kalau saudara ambil miliknya Tuhan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sukacita bahwa itu bukan bagian saudara, maka saudara dan saya akan menikmati yang disebut dengan pelipat gandaan berkat. Akan mengalami disebut dengan hidup berkelimpahan. Akan mengalami namanya selalu hidup dalam berkat Tuhan. Ya. Konteks pertama kali bahwa sumber segala berkat itu, setelah kita belajar tadi, sumber segala berkat yang kita punya, sudah terima setiap hari melalui bekerja itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Yang punya siapa? Bisa nggak Tuhan mengambil? Bisa. Kalau saudara sadar dan saya sadari bahwa semua yang kita punya ini milik Tuhan, saudara sadar bahwa semua yang kita punya, yang punya otoritas tertinggi hidup saudara dan saya dan seluruh apa yang dimiliki adalah Tuhan. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya milik Tuhan itu tidak tak kasih no Tuhan, tak ambil dewi, tak makan dewi? Sekarang saya tanya bagi saudara, orang kalau ngambil yang bukan bagiannya, bukan miliknya, saudara sebut apa? Oh, buanter ya. Jemaat Pak Jan heran aku, buanter maling. Coba Bu, saya ingin saudara buka Amsal 6 ayat 30 dan 31. Amsal 6 ayat 30 dan 31. Baca ya. Amsal 6 ayat 30 dan 31. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Nah, tadi yang kata maling tadi Ibu loh ya. Kalau saudara dan saya mengambil bukan milik saudara, tapi miliknya Tuhan, dua pohon di tengah-tengah tadi saudara ambil, biji tadi saudara makan, maka saudara dan saya disebut dengan pencuri. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina? Oh, dihina loh dulu hidupnya. Apa beliau mencuri untuk memuaskan nafsu? Mencuri itu karena apa, saudara? Saudara tidak puas dengan ini, tapi ingin mengambil lagi supaya dapat kepuasan. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia berapa? Dan loh, wis toh? Wis membayar 7 kali lipat. Seluruh yang kau punya diambil. Del-del duel enggak namanya itu? Gak iso turu, duitmu akeh gak iso turu.
gak iso mikir, pingin bunuh diri. Hukumnya itu. Ada nggak orang segini? Ada, Ibu. Dia kaya loh, saudara. Tapi dia bingung nggak bisa tidur, sampai bingung nyari obat tidur supaya dia bisa tidur. Bapak Ibu, ini adalah peringatan Bapak Ibu bagi bangsa Israel, bagi umat pilihan. Israel itu umat yang dipilih Allah, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Itu Israel. Diberlakukan ayat ini supaya bangsa itu hati-hati gitu loh. Lah, karena statusnya Israel tadi berubah menjadi satu saudara dan saya, maka firman ini milik saudara dan saya gitu. Makanya harus hati-hati, jangan jadi Apakah persepuluhan itu persembahan sekarang ini masih relevan? Yesus sudah mengenapi hukum Taurat, Pak. Efesus 2:15. Sekarang ini zaman sudah anugerah. Bait Allah di Yerusalem sudah nggak ada. Imam besar di Israel nggak ada, Pak. Apa konsep konsep mengelola keuangan ini masih berlaku? Loh, saudara, di 1 Korintus 10 ditulis itu judulnya perikope loh. Israel sebagai peringatan. Peringatan tentang apa? Gagal. Saudara jangan bangga disebut kita nih orang Israel rohani. Loh. Lah Israel gagal kok. Dalam konteks sejarah Israel gagal Bapak Ibu. Tapi dalam konteks Mesias memang dia dipakai Tuhan. Israel ini bangsa yang dipilih Tuhan, ditarik keluar menjadi bangsa dikhususkan untuk Tuhan. Menjadi bangsa yang dipilih Tuhan, bukan karena Israel besar, bukan Israel kecil, bukan karena penderitaan, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena perjanjiannya dengan Abraham, dia dikeluarkan dari perbudakan. Dia menjadi imamat yang rajani, bangsa imam. Menjadi kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Bangsa kudus itu bangsa yang dipisahkan dari bangsa lain untuk menjalankan misinya Tuhan tentang keselamatan. Tapi dia gagal. Bahkan para utusan dan para nabi sampai Mesias pun dibunuh di Yerusalem. Nah, apakah misi Tuhan tentang keselamatan berhenti? Tidak. Sekarang buat saudara dan saya, identitas yang miliknya Israel itu Ulangan pasal 7 ayat 6 itu berubah menjadi 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara dan saya menjadi bangsa miliknya Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya menjadi menjadi umat imamat yang rajani, bangsa imam. Imam itu tugasnya ngomong perantara, saudara ya. Imam itu perantara antara umat kepada Tuhan. Imam itu yang ngomong sama Tuhan. Umat gak bisa ngomong, tapi imam yang harus ngomong sama Tuhan. Imam bisa mengeluhkan keluhan-keluhan umat kepada Tuhan. Imam itu mengungkapkan keluhan-keluhan sendiri kepada Tuhan. Lah, imam itu zaman sekarang ini Tuhan memberikan kepada setiap orang yang percaya Yesus, termasuk saudara dan saya. Saudara itu imam. Lah, imam bicara sama, kalau saudara imam bicara sama Tuhan, saudara ngomong langsung sama Tuhan. Apa masalah? Mau ngomong langsung sama Tuhan, nggak perlu perantara lagi. Bangsa yang kudus, saudara imam umat yang dikuduskan aja. Saudara harus mau dipisahkan dengan orang yang menolak Kristus. Itu namanya bangsa yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah, ya. Oleh karena itu hukum ini Bapak Ibu, persepuluhan itu untuk bangsa Israel, umat pilihan Allah. Lah itu gagal. Sekarang itu diberikan pada saudara statusnya sebagai bangsa umat pilihan Allah. Lah tadi dikatakan bahwa ukuran ada nominanya. Saudara bingung nominanya berapa? Ikuti saja. Bangsa Israel nominnya keuangannya sudah ditentukan Tuhan, 1/10 miliknya Tuhan. Nah, tentang Efesus 2 ayat 15 yang digembar-gemborkan oleh apologet di YouTube Bapak Ibu. Makanya kalau baca firman harus dengan konteksnya dulu. Efesus 2 ayat 15 ini konteksnya adalah perdebatan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang-orang Yahudi dia percaya Yesus pada saat itu, tapi dia memakai Taurat. Jadi dia kalau berbuat dosa, dia masih membawa persembahan kepada imam.
Lah orang non Yahudi bingung, dia nggak setuju dengan itu, maka terjadi gesekan terus. Orang Yahudi berkata kamu harus sunat, tapi orang non Yahudi berkata saya nggak sunat. Kali Yesus berkata sunat hati. Terjadi pertentangan. Maka pada waktu itu Paulus datang ke Efesus menjadi penengah supaya antara Yahudi dan non Yahudi bisa beribadah. Dia berkata tidak ada Yahudi, tidak ada non Yahudi, tidak ada bersunat, tidak bersunat. Semuanya menjadi keluarga baru di dalam Yesus Kristus. Ini isinya tentang itu. Memang dikatakan membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 613 peraturannya. Imamat bilangan semuanya kalau dibaca ada 613 aturan, Bapak Ibu. Itu dibatal. Iya, yang dibatalkan aturannya mumet itu tadi. Saudara cukup mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Cukup dengan mudah, saudara. Lah, makanya kalau saudara lihat di YouTube saudara, semua itu hampir menghilangkan, wis kalau perpuluhan nggak perlu Pak. Akhirnya berkat Tuhan itu nggak ngalir kepada saudara. Jadi saudara hari ini belajar tentang memberikan apa yang menjadi otoritas Tuhan tentang keuangan, ya. Nah, persepuluhan bukan hukum Taurat Pak, ya, karena Abraham pertama kali Bapak Ibu itu sudah memberikan teladan pada umat bahwa dia memberikan persembahan pada Melkisedek yang saya bilangkan tadi. Apakah aturan tentang keuangan ini adalah hukum Taurat? Bukan Bapak Ibu, bukan hukum Taurat, karena manusia hukum Taurat itu belum ada. Adam dan Hawa sudah dikasih hukum dasarnya. Semua yang kamu ada dalam taman ini makanan semua bebas, tapi ada dua di tengah-tengah itu jangan makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu hukumnya, hukum dasarnya itu. Lah hukum ini bukan hukum Taurat, karena masih orangnya masih dua biji, dua insan. Mek wong loro ada bawa tok. Yang lainnya belum ada. Belum ada hukum Taurat, tapi dasar itu sudah ada di situ. Tuhan yang bikin aturan itu, saudara. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, Abraham selalu memberikan yang terbaik sebagai contoh ya. Lah, bagaimana Pak dengan perkataan Yesus? Ya, Yesus yang ngomong ini. Matius 23 katanya di perjanjian baru itu tidak ada Pak tentang perpuluhan. Yesus tidak pernah ngomong. Coba kita lihat ya. Matius 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Coba, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dari ayat ini yang harus dilakukan menurut Yesus yang mana? Baca ya. Celakalah hai kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Persepuluhannya dibayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu, yang kamu tadi, yang satu harus kamu lakukan dan yang lain jangan kamu abaikan. Yang harus itu yang mana? Tak baca lagi yang terjemahan lain ya. Terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan lain. Celakalah kalian hai ahli-ahli, orang-orang Farisi dan para pemimpin agama. Kalian munafik karena kalian memberi 1/10 untuk setiap daun selasih yang tumbuh di kebun kalian, tetapi mengabaikan hal-hal yang penting, keadilan, belas kasihan, dan iman. Tentu saja kalian wajib memberi, tetapi kalian tidak boleh mengabaikan. Berarti perkataan Yesus dalam Matius 23 yang harus itu yang mana? Tak ulang lagi ya. Di terjemahan lain ya. Coba perhatikan. Matius 23 terjemahan firman Allah hidup. Celakalah kalian hai orang-orang Farisi dan para pemimpin agama. Kalian munafik
karena kalian memberi persepuluhan untuk setiap daun selasih yang tumbuh di kebun kalian, tetapi mengabaikan hal-hal yang lebih penting, keadilan, belas kasihan, dan iman. Tentu saja kalian memberi, tetapi kalian tidak boleh mengabaikan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan pelaksanaan. Yang satu harus. Yang harus yang mana ini? Tentu saja kalian wajib memberi. Yang wajib mana ini? Tapi yang nggak boleh diabaikan hal-hal yang jauh penting. Yang satu harus dilakukan itu yang mana? Persepuluhan. Ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih. Persepuluhan ini dari rempah-rempah maksudnya. Dibayar. Persepuluhan rempah-rempah kamu suruh bayar. Tapi belas kasihan kamu abaikan. Yang satu harus kamu lakukan, tapi yang lain jangan di. Yang pertama tadi yang harus apa? Persepuluhannya harus dilakukan, tapi yang lainnya. Ini bicara dengan dua pohon di tengah-tengah tadi loh, yang milik Tuhan. Apa Pak? Persembahan puluhan dan persembahan khusus. Tentu saja kalian wajib memberi persepuluhan, tetapi kalian tidak boleh mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting. Jadi Bapak Ibu, konteksnya seperti ini. Ada persepuluhan, ada persembahan khusus. 10% itu persepuluhan itu 10% dari semua yang saudara punya. Oke Pak. Buktinya saya memberi persepuluhan loh Pak, kerjaku ya pancet kok, gak berubah loh. Pada waktu saya memberi persepuluhannya apa langsung saudara langsung toko satu jadi toko dua, mobil satu mobil dua, rumah satu rumah dua, deposito jadi 2 kali? Pernah gitu? Enggak. Tetap kok. Saudara, aku yang memberikan persembahan khusus Pak. Aku nang gereja memberikan kolektor, membawa makanan, membawa minuman, saya ngasih orang nggak punya. Tapi saya nggak berubah kok Pak. Ekonomi pancet, kerjanya pancet, tokonya pancet itu Pak. Jumlahnya pancet. Mobilnya cuma satu, istri ya satu. Nggak berubah Pak. Istri tetap satu ya itu terus. Katanya memberi puluhan diberkati Tuhan. Saudara harus ingat konteksnya. Yesus berbicara dan Efesus 1 ayat 3 tadi, bahwa berkat yang saudara berikan semuanya bentuknya roha. Ada seorang kaya Bapak Ibu, dia bisa melakukan semua hukum-hukum Taurat, semua dia bisa tahu, bisa melakukan segala sesuatu. Tapi pada waktu dia ingin ketemu Yesus, ingin meyakinkan dirinya. Coba Lukas 18 ayat yang ke-18 saya mulai sampai ayat yang 27, atau semua konteks lah saya baca. Atau Ibu yang baca ya, biar nanti ayatnya nggak sama. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan hal itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah."
Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saya baca konteks ayat yang ke-22 ya. Mendengar itu Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di mana? Di surga. Kemudian datanglah. Mengapa kok orang kaya ini suruh menjual segala miliknya? Karena dia tidak pernah memberikan namanya persembahan miliknya Tuhan. Makanya dia berkata, kalau mau sempurna, mau masuk surga, jual seluruhnya, bagikan pada orang-orang miskin. Saudara, dengan membagi-bagikan pada orang miskin itu memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Dengan cara itu, saudara, maka dikatakan orang kaya ini akan beroleh harta di surga. Apa yang sudah berikan tadi, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, saudara tidak dapat sekarang, tidak mendapatkannya nyata dalam suara sekarang, tetapi itu semua terkumpul berada di surga, dikumpulkan di surga. Saat saudara membutuhkan berkat itu, maka berkat itu kan turun mengcover saudara. Rohani itu saudara, yang tempat di surga itu mengcover segala kebutuhan saudara yang tidak mungkin bisa dialami dengan duit yang saudara punya. Dan berkat rohani Bapak Ibu yang tinggal di surga itu akan saudara nikmati, saudara, akan saudara alami, di mana soal-soal saudara hidup di dalam dunia ini ada sesuatu yang nggak bisa saudara kerjakan, maka berkat itu yang akan mengcover. Bapak Ibu, tempat kita di bumi ini sementara, ada batas waktunya. Berkat yang kita kumpulkan di bumi ini maksimal yang kita nikmati itu 70 tahun sampai 100 tahun. Itu maksimal. Tapi berkat yang sudah simpan di surga itu kekal Bapak Ibu, selama-lamanya, minimal 1000 tahun akan sudah nikmati. Dari mana Pak? Setiap orang percaya Yesus, maka dia akan bersama-sama Yesus memerintah 100 tahun, 1000 tahun damai. Maka berkat saudara kumpulkan di surga itu akan saudara bawa di kemudian hari. Kita memikirkan hal-hal hidup yang sekarang, saudara, tapi kita lupa bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lebih lagi, ya. Hari ini Bapak Ibu tidak saya perpanjang, karena ini kalau dipanjang cukup lama ya. Bapak Ibu harus berusaha belajar membahas 10% persembahan persepuluhan, 10% persembahan khusus. Yang disebut persembahan khusus itu apa Pak? Saudara memberikan kolektor, saudara memberikan sembahan, saudara bawa makanan, saudara transport nang gereja. Terus ono temane nggak bisa ke gereja kan, buat transport saudara kasih. Saudara temada, terus saudara tetangga saudara kanan kiri nggak bisa makan sehari itu karena nggak punya duit, saudara kasih makanan 1 bungkus, saudara berbagi makanan, saudara memberi. Itu namanya persembahan khusus. 20% Bapak Ibu harus ditabung, harus punya tabungan. Dari mana Pak? Ini kisahnya tentang Yusuf. Bahkan ini kan panjang, nggak saya baca bahas ini ya. 2% itu tabungan itu tentang Yusuf. Mesir mengalami kelimpahan, sedang seluruh bangsa mengalami kelaparan. Yang 60% itu kebutuhan operasional, dicukup nih 60%, tapi harus ada tabungannya ya. Kalau total penghasilan saya pada 1 bulan 2 juta misalnya, maka persepuluhan saya 200.000, 10% dari 2 juta. Persembahan khusus saya Pak, ya 200.000. Ya sak kolektornya saya antar jempute, sak tuku pecel menggo dia saya pono, doh gurung sarapan rek, mampir dulu tuku pecel ya. Termasuk di situ. Ya persembahan khusus. Oh, iki kowe kudu makan yo. Sarapan sih, tukang sak bungkus, ya termasuk itu. 20% lagi 400 harus nabung. Tiap bulannya nabung 400 dari 20%, 60% Pak. Ya 1.200.000 dicukup nih. Pulsae biasa iku 50 dilorot dari 30 sih. Sampai gajinya terus bulan. Saudara, saya bukan pelayan pekerjaan Tuhan yang menerima persembahan persepuluhan, bukan. Tapi saya adalah pelaku persepuluhan. Saya tidak pernah kok Bapak Ibu mendapatkan persepuluhan dari jemaat di mana saya melayani, tidak pernah. Dan saya pun dapatkan PK dalam bab Tuhan, balik nih kok saya, saudara. Saya bukan orang penerima persepuluhan, tapi saya pelaku persepuluhan. Saya pernah cerita sama Pak Gembala Surya, karena Gembala Surya itu teman saya. Dia tahu kok kehidupan saya bagaimana.
caranya Tuhan berkati. Dan saya senang jemaat-jemaat yang di sini sudah ngelihat ke saya. Seperti itu Bapak Ibu, tapi itu bisa nyokolane arek loro. Tuhan kasih saya rumah, yo di Malang, yo di Ngawi. Itu kan tidak mungkin model seperti itu. Bisa menikmati kasih kurang. Berangkat wong loro, saudara. Bukan pamer, tapi saudara tak kandani. Saudara tak kasih contoh, kenapa? Karena harus disaksikan, saudara. Saya bukan penerima persepuluhan, tapi saya pelaku persepuluhan. Kenapa saya bisa ngomong persepuluhan masih berlaku? Lah, saya bisa ngomong ini kok. Saya sudah ngalami sendiri, saudara. Tentang persepuluhan itu, saudara. Membawa saya tidak tambah bangkrut, tapi membawa saya hidup mendekat kepada Tuhan. Ya. Habis. Karena lanjutnya masih ada lagi. Ya, bagian kedua. Tapi cukup Bapak sudah paham, saya undang musiknya ke depan. Ya. Saya kira Bapak